Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Diaryantini dengan nomor stambuk P211201019 dari kelas A. Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Kajian Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Syamsur Riwal, SPD, MPD. Baik, dengan materi yang pertama, sebagai pola ilmiah pokok PIP UNTAD. Konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Yang pertama, tentuan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Yang kedua, menggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP. Yang ketiga, penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Selanjutnya, penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penetapan konsep atau gagasan PIP dan implikasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan programnya ke masa depan. Yang kedua, penataan organisasi. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penyediaan sumber daya. Adapun tujuan dari PIP UNTAD adalah yang pertama, menantang kegersangan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, tempat membelanjarkan. Yang keempat, mencintai lingkungan. Selanjutnya, potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri atas biotik, yaitu flora dan fauna. Yang terus endemik biotik, yaitu tanah, air, angin, cahaya matahari, dan bahan galian dan geresan. Yang kedua, sumber daya manusia, terdiri dari kependudukan, sosial budaya, dinamika masyarakat. Yang ketiga, sumber daya buatan, terdiri dari manusia, prasarana, dan sarana. Selanjutnya, konsep dasar kajian lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia terhadap serta hidup lainnya. Terus selanjutnya, lingkungan hidup merupakan suatu ruang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material, atau biotik, abiotik, dan kultur. Peranan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, lingkungan sebagai sumber daya, lingkungan dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ekologi sebagai ilmu lingkungan. Ekologi dasar ilmu lingkungan. Ekologi berasal dari kata oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal. Logos artinya ilmu atau pengetahuan atau tentang rumah atau tempat tinggal. Misalnya, ikan hidup atau bertempat tinggal berhabitat di perairan danau. Atau perairan adalah sebagian kecil dari lingkungan. Di dalam danau tidak hanya si ikan, tetapi juga ada makhluk lain saling berintegrasi, juga ada interaksi antara penyusun tempat tinggal tersebut. Pembagian ekologi.
Pembagian ekologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut habitatnya dan menurut garis taksonomi. Menurut habitatnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ekologi perairan tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Yang kedua, menurut garis taksonomi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi sarana, dan ekologi jasad renik. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara penyeluruhan antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi komponen sebagian dari ekosistem. Yang terdiri dari yang pertama senyawa-senyawa anorganik, yaitu C3N3CO2 3H2O. Yang kedua senyawa-senyawa organik, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga iklim, yaitu temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Yang keempat produsen, yang kelima makrokonsumen, yang keenam mikrokonsumen, yaitu bakteri dan jamur. Macam-macam ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah, yaitu natural ekosistem. Yang kedua, ekosistem buatan, artificial ekosistem. Masalah lingkungan hidup timbul pada dasar karena yang pertama, dinamika penduduk. Yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Yang ketiga, kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Yang keempat, dampak negatif yang muncul dari kemajuan ekonomi. Yang kelima, benturan tata ruang pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi yang pertama, pemanfaatan, yang kedua, penataan, yang kelima, peliharaan, yang keenam, pendalian, yang kelima, pengawasan, yang keenam, pemulihan, ketujuh, pengembangan. Materi yang selanjutnya yaitu asam-asam ekologi. Yang pertama, A. Konsep ekosistem. Tinjau segi fungsinya ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen autorofik, yaitu autos, yang artinya sendiri, atau trofik, yang artinya menyediakan sendiri. Organ yang mampu menyediakan bahan makanannya sendiri. Yang kedua, komponen heterofik. Hetero yang artinya berbeda atau lain. Orang yang memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanan atau hasil sintesis dan lainnya. Ruang lingkup ekologi, yaitu yang pertama makromolekul, terus protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir biosfer. Terus yang selanjutnya asam-asam ekologi ilmu lingkungan. Perbedaan ekosistem yang satu dengan yang lainnya dibandingkan pada pertama banyaknya jenis organ produsen, dua banyaknya jenis organ konsumen, yang banyaknya ekologi, banyaknya keragaman organ pengurai. Yang keempat, banyaknya jenis komponen abiotik. Yang kelima, komplikasi interaksi antara komponen. Yang terakhir, berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Asas-asas ekologi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu konsep ekosistem,
keseimbangan dan ekosistem, habitat dan relung, populasi dan komunitas, dan yang terakhir suksesi. Materi yang selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Sistem alam ini oleh Tan Seli disebut sistem ekologi. Selanjutnya disingkat dan lebih dikenal sebagai istilah ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem dari fungsi organisme bersama-sama dengan lingkungan non-hidup. Komponen ekosistem yaitu di mana yang terdiri dari biotik atau terdiri dari bagian hidup, peran kedua komponen sama penggantinya dalam ekosistem. Ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Komponen abiotik meliputi seluruh faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan. Yang kedua, menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan. Yang ketiga, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat. Dan yang terakhir, yaitu meliputi cahaya matahari, hujan, nutrisi, dan tanah, dan lain-lainnya. Komponen biotik yaitu meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir pengurai. Konsumen, yang di mana organisme heterotrom yang mengurangi zat organik berasal dari berbagai hasil produksi produsen. Terus bahan organik digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhan. Terus dibedakan yang pertama konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Ekosistem mempunyai aspek sejarah. Masa sekarang berhubungan erat dengan masa lalu, dan masa yang akan datang berhubungan erat dengan masa yang sekarang. Materi yang selanjutnya yaitu hukum lingkungan. Pendahulu, yang pertama lingkungan hidup. Kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup atau termaksud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terus yang kedua, sumber daya alam. Segala unsur lingkungan atau biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer dan bersifat lahiran atau pangan, sedangkan sandang dan papan. Kebutuhan sekunder yang bersifat bantian atau eksteka maupun kebutuhan tersier dan seterusnya lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Yang ketiga, klarifikasi SDA. Berdasarkan pemanfaatannya, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung terdiri dari udara, air, dan bahan pangan. Yang tidak langsung terdiri dari minyak, besi, bahan tambang lainnya. Berdasarkan tipe atau jenisnya, yang pertama, berdasarkan tidak pernah habis atau perpetual natural reus yang terdiri matahari, angin, gelombang, dan lain-lain. Tidak dapat dipengaruhi, terdiri tembaga, besi, emas, batu bara, dan minyak. Yang terakhir dapat dipengaruhi, yaitu terdiri dari hutan, satwa, deposit, air tanah. Yang keempat, prinsip ekosistem. Dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adanya keanekaragaman, yang kedua adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan, yang ketiga adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Yang keempat, di mana
harmonisasi dan stabilitas. Yang terakhir, adanya pemanfaatan dan produktivitas. Yang kelima, prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat ketergantungannya atau kerusakan tata ekosistem. Yang keenam, aspek pengelolaan lingkungan dan pedulian ekosistem. Yaitu yang A, kebijakan penataan, yang B, pemanfaatan, C, pengembangan, D, pemeliharaan dan pemulihan, E, pengawasan dan pengendalian, F, penetapan hukum lingkungan. Dan yang ketujuh, komponen lingkungan terdiri atas A, fisik, kimia, atau air, tanah, udara, dan kombinasinya. B, biologi, flora dan fauna, serta mikroba. C, soksebut, sosek, dan sobut. D, keslingmas. E, kamtimbas. Dan yang terakhir, F, hankamnas. Yang kedelapan, pembangunan. Proses pengelolaan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera atau lahir dan batin. Yang kesembilan, pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidup sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan terjamin atau terjaga, kualitas hidup tidak rusak atau turun. Permasalahan lingkungan yang timbul, yaitu dibagi menjadi 7 bagian permasalahan lingkungan, yaitu yang pertama, penurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam atau terdiri dari hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, ketujuh, pencemaran lingkungan. Nah, faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan atau perilaku pembangunan dan masyarakat masih kurang atau implikasinya rendah. Terus yang kedua, masih terdapat jenis usaha atau kegiatan dan berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki APDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tersebut sudah berjalan. Terus yang terakhir, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dalam cara yang ilegal. Terus yang keempat, adalah sulit untuk menjalani pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang kelima, belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam mengelola lingkungan hidup sesuai dengan peran perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Yang ketujuh, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan
menyampaikan laporan, serta memberikan saran, pendapat, dan pengelolaan lingkungan hidup. Aspek-aspek lingkungan. Aspek-aspek hukum lingkungan yaitu yang pertama, hukum lingkungan ADM. Yang kedua, hukum lingkungan keperdataan. Yang ketiga, hukum lingkungan kepindanaan, hukum lingkungan tata ruang, hukum lingkungan internasional. Kearifan lokal atau local wisdom. Pengertiannya kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu atau wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat, wisdom kearifan lokal berarti kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom atau kreatif setempat adalah gagasan tempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kreatif, bernilai baik, yang bertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan yang berbagai nilai yang ada. Terus, kearifan lokal berbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Selanjutnya, kearifan lokal merupakan produksi budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan penggalangan hidup karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Fungsi kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa A. Nilai, B. Norma, C. Etika, D. Kepercayaan, E. Adat istiadat, F. Hukum adat, dan G. Aturan-aturan khusus. Oleh karena itu, bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam juga. Ada beberapa fungsi kearifan lokal. Yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Terus, yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai pantuah kepercayaan atau sastra dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Terus yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan norma. Yang kedelapan, bermakna politik. Kearifan lokal yang seharusnya merupakan modal sosial tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya beberapa materi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.